Puji Tuhan, selamat pagi, shalom. Selamat pagi, shalom. Selamat pagi oma-oma yang di lantai 1, shalom oma-oma. Puji Tuhan, selamat datang beribadah di rumah Tuhan. Dan kita bersyukur atas undangan yang diberikan oleh Tuhan kita untuk datang beribadah kepada Dia. Kiranya dengan sukacita dan dengan ucapan syukur kita datang memuji dan memuliakan Dia. Amin. Kita akan memulai ibadah kita dengan kita menaikkan pujian, sujud dan berterima kasih. Kasih Tuhan sungguh mulia, sempurna. Tulus dan sempurna mengasihiku. Amin. Pengorbanan di Kalvari sungguh berharga, Kau tebus dosaku. Terpujilah Tuhan Yesus. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Puji Tuhan, kasih-Nya tak bersyarat. Dia memberi lebih dari yang kita kira. Layaklah Tuhan ditinggikan. Kasih Tuhan, kasih Tuhan tak bersyarat. Amin. Tak seperti cinta yang ada di dunia, selalu memberi lebih dari yang layak ku terima di hidupku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, dari dalam lubuk hatiku, kami sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Oh, dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Puji Tuhan, kasih Tuhan sungguh mulia. Layaklah Dia ditinggikan. Sedang jemaat Tuhan saya ajak untuk bangkit berdiri. Kasih Tuhan sungguh mulia, tulus dan sempurna mengasihiku. Amin. Pengorbanan di Kalvari sungguh berharga, Kau tebus dosaku. Terpujilah Tuhan Yesus.
telah disembuhkan di nurmu. Amin. Kesembuhanku salibmu Tuhan, salibmu. Kemenanganku bilurmu Tuhan, bilurmu, hanya bilurmu. Kesembuhanku terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas segalanya. Amin. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah, terpujilah Tuhan Yesus. Kami tinggikan di atas puji, kami puji Kau Tuhan. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hatiku, dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Kami puji Kau Tuhan, kami sembah Kau Tuhan, kami tinggikan namamu. Sebab kasih-Mu, sebab kasih-Mu ajaib bagi kami, Yesus. Terima kasih Tuhan, segala pujian bagimu, segala hormat bagimu, Yesus. Kami puji, kami sembah Allah yang setia, Allah yang hebat. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Di tempat ini sungguh kami menyanyikan kebaikan-Mu dan kemurahan-Mu bagi kami. Jikalau kami mengingat kembali akan pengorbanan Tuhan di atas kayu salib, kami mendapati diri kami sungguh tidak layak dan tidak mungkin ada di tempat ini jikalau Tuhan tidak mencari dan menemukan kami. Kami bersyukur untuk kasih-Mu yang tak bersyarat, yang tulus dan sempurna. Inilah yang menjadi penghiburan dan kekuatan bagi kami senantiasa Tuhan, mengiring dan mengikut Engkau setiap saatnya. Sebab Engkau tidak pernah mengecewakan kami. Terpujilah Engkau Allah kami yang maha kuasa, Allah yang penuh kasih. Biarlah melalui puji-pujian kami ini Tuhan, kami memuliakan Engkau dan kami menyenangkan hati-Mu. Berkatilah Tuhan ibadah kami pada pagi hari. Engkau menolong sedang jemaat-Mu yang datang dengan berbagai keadaan masing-masing. Kiranya apa yang menjadi kehendak-Mu, apa yang menjadi isi hati-Mu,
Apa yang menjadi kerinduan Tuhan bagi setiap kami boleh dinyatakan di dalam ibadah kami. Terima kasih Tuhan, kami bersuka cita karena Engkau baik bagi kami, karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Biarlah dengan kesempatan ini jiwa kami memuji-muji Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami membuka ibadah kami. Haleluya, amin. Sidang jemaat Tuhan, silakan duduk kembali. Saya menyapa kita dengan kasih Kristus. Shalom. 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 Haleluya. Oleh karena Kristus yang telah mati bagi kita, Dia memberikan kuasa untuk kita bisa menjangkau jiwa-jiwa, dan oleh kuasa itulah kita pun dimerdekakan. Tidak ada alasan untuk tidak kita bersuka cita di hadapannya. Amin. Mari kita bersuka cita, kita memuji Dia. Kami terima kuasa-Mu. Sambil kita bertepuk tangan, kita akan menyanyikan pujian ini. Besar dan hidup, berlari sampai tujuan, berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kita berdiri, dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mukjizat-Mu terjadi. Sedang jemaat Tuhan, seringkali kita menantikan mukjizat boleh terjadi dalam hidup kita, tapi sesungguhnya mukjizat yang terbesar yang telah terjadi dalam hidup kita adalah keselamatan. Amin. Ketika Kristus mau mati bagi kita, itu adalah mukjizat, dan perubahan hidup itu adalah mukjizat juga. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Lebih lagi kita bersuka cita sebab hidup kita telah diubahkan. Sebagai bukti
bersorak bagi Tuhan kita. Haleluya. Puji Tuhan, Tuhan baik bagi kita, amin. Kebaikan Tuhan senantiasa Dia buktikan lewat kesetiaannya dan keadilannya dalam hidup kita. Untuk itu, sedang jemaat Tuhan, kita akan terus memuji Dia. Kita katakan, aku kan bersuka karena kasih-Mu. Menari memuji kebesaran-Mu. Dialah yang terhebat, karena Kau yang terhebat. Kau layak ditinggikan. Jiwaku pun bersorak, sebab Engkau Allah yang setia dan benar. Tak pernah tinggalkanku, Kau selalu bersamaku. Yesus, Kau sumber kekuatan. Amin. Ku hidup untuk menyenangkan-Mu, Allah yang setia dan benar. Yes. Tak pernah tinggalkanku, Kau selalu bersama. Ya Yesus kekuatan, Yesus Kau sumber kekuatan. Kami hidup menyenangkan-Mu, ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Amin. Amin, amin. Kita berkomitmen untuk hidup menyenangkan Tuhan, amin. Hidup menyenangkan Tuhan, amin. Oma-oma di lantai 1 hidup menyenangkan Tuhan, amin. Amin. Ya, puji Tuhan. Oleh sebab itu kita akan masuk dalam pengakuan iman rasuli. Dimohon sidang jemaat masih tetap berdiri. Oma-oma di lantai 1 juga bisa mengikuti atau juga bisa melihat di layar pengakuan iman rasuli supaya kita bisa semuanya sama-sama. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Sidang jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita akan memberikan persembahan kita yang pertama, dan sebagai informasi untuk sidang jemaat Tuhan, bahwa persembahan kita yang pertama ini biasanya dikhususkan untuk para pelayan Tuhan. Dan untuk minggu ini dan sampai bulan Desember, seluruh pelayan Tuhan sudah berkomitmen untuk menyerahkan persembahan ini sebagai
persembahan untuk acara Natal kita di bulan Desember. Jadi mulai hari ini persembahan pertama akan langsung dikelola oleh bendahara, dimasukkan ke kas Natal. Jadi untuk seluruh pelayan Tuhan sudah tidak menerima, istilahnya seperti itu, tidak menerima persembahan kasih, tapi dialokasikan ke acara Natal kita. Ya, demikian informasi ini, kiranya Tuhan memberkati dan menyertai senantiasa. Kita akan berdoa untuk persembahan ini. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan bagi kami yang kami diberikan untuk memberi di dalam pelayanan-pelayanan yang terlibat di tempat ini Tuhan. Terima kasih jika ada hati yang Tuhan gerakkan, baik hati kami semua untuk berkontribusi di dalam pelayanan-pelayanan kami. Kami tahu ya Tuhan, itu bukan karena kemauan dan kerelaan hati kami, tapi semua karena Tuhan yang mampukan kami, Tuhan yang memberkati kami. Kiranya hati-Mu senantiasa disenangkan lewat kehidupan kami, lewat apa yang kami beri. Dan kiranya ya Tuhan, persembahan ini boleh berguna sesuai dengan apa yang kami rindukan untuk acara Natal kami ya Tuhan, supaya semua dana yang sudah kami rencanakan boleh terkumpul sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Terus kami berharap kepadamu, sebab Engkaulah Allah yang ajaib, Allah yang melampaui segala pemikiran dan kekuatan kami. Terima kasih Tuhan, sidang jemaat-Mu yang memberi dengan kerelaan hati dan kemauan mereka ya Tuhan. Kiranya juga Tuhan memberkati mereka, memelihara mereka. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap memberi, haleluya. Amin. Kita akan memberi, kita akan memuji Tuhan. Ku kagum hormat, Kau sungguh indah tiada taranya. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada tersalami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah, Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Kami kagum dan hormat, ku kagum hormat akan Engkau. Kami kagum dan hormat, kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Puji Tuhan. Kita akan bersiap hati untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang terus menguatkan kita, yang datang untuk memulihkan kita, bahkan mengingatkan kita senantiasa akan pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Mari kita sama-sama katakan,
ku bebas, ku menang, dan hidupku dimenangkan karena kasih-Mu. Betapa bersyukurnya kami, orang yang sudah ditebus dan dibebaskan dari belenggu dosa itu, sehingga kami memiliki penghiburan, pengharapan yang baru, bahkan hidup yang baru di dalam Tuhan. Kau sudah menebus kami dengan darah-Mu yang mahal itu.
menjadikan kami anak-anak-Mu. Bahkan Kau tidak pernah berhenti mengasihi hidup kami, memperhatikan kami. Engkau setia menuntun setiap kami. Kami tahu Tuhan, jalan-jalan yang akan kami lalui ke depan itu tidak mudah. Ada banyak tantangan yang kami hadapi, yang akan dihadapkan dengan iman kami sepanjang hari. Tapi kami tahu juga dan kami percaya Kau akan menolong kami, Kau akan menguatkan setiap kami, sehingga perjalanan iman kami hari demi hari semakin teguh di hadapan Tuhan. Itu sebabnya kami butuh firman-Mu. Itulah yang menjadi bekal bagi setiap kami. Ketika menghadapi tantangan apapun, masalah apapun, kesulitan-kesulitan apapun yang menurut kami di luar kendali dan kekuatan kami, dan di luar kemampuan kami, kami tahu firman Tuhan akan menolong kami untuk tak berjalan dalam pengharapan kepada Engkau. Terima kasih Tuhan. Saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami memberikan hati kami yang terbaik, tanah hati yang paling subur. Tuhan tolong kami, Roh Kudus tolong kami sepanjang pemberitaan firman Tuhan ini. Jangan biarkan kami Tuhan tidak fokus dan menghilangkan, bahkan mengabaikan satu kata pun. Karena kami tahu setiap perkataan firman ini adalah untuk kami sendiri, untuk kebaikan-kebaikan kami sendiri. Tuhan menolong Bapak Gembala yang akan menyampaikan firman-Mu. Engkau menuntun Roh Kudus yang menguasai seluruh hidupnya sepanjang pemberitaan firman ini, sehingga setiap kata yang kami dengarkan itu semua dari Tuhan. Dan kami tahu yang kami dengarkan dari firman itu akan menjadi iman dalam hati kami. Terima kasih Bapak. Dimanapun kami duduk saat ini, kami serahkan dan kami izinkan Roh Kudus bekerja melalui firman Tuhan. Kami akan sanggup firman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat hari Minggu dan shalom untuk kita semuanya. Jemaat yang di lantai 1 dan juga yang mengikuti secara offsite. Shalom juga untuk omong-omong di lantai 1. Shalom. Puji Tuhan. Pada hari ini kita akan merenungkan kembali firman Tuhan. Masih merupakan kelanjutan dari firman Tuhan yang saya sampaikan pada hari Minggu yang lalu, di mana cara yang terbaik dalam menghadapi masa-masa yang sukar ternyata kita menemukannya di dalam firman Tuhan yang akan kita baca di dalam Mazmur pasal yang ke-7. Kalau disebut pasal ya, Mazmur yang ke-7 ayat yang ke-8. Di aplikasi di Alkitab fisik berbeda, mungkin ayat yang ke-9. Tuhan mengadili bangsa-bangsa itu ayat yang di aplikasi ayat 9, di handphone biasa di Alkitab biasa ayat yang ke-8 gitu ya. Mari kita baca, saya akan membaca ayat yang ke-8. Jemaat membaca ayat yang ke-9 atau kalau aplikasi ayat 9, saya jemaat ayat 10. Diikuti saja ya. Saya mulai dari ayat 8. Tuhan mengadili. Tuhan mengadili bangsa-bangsa. Hakimilah aku Tuhan. Apakah aku benar dan apakah aku tulus ikhlas, jemaat? Biarlah berakhir kejahatan orang fasik, tetapi teguhkanlah orang yang benar. Engkau yang menguji hati dan batin orang, ya Allah yang adil. Saya baca ayat yang ke-11 sampai ayat 18, kita bergantian. Allah adalah hakim yang adil dan Allah yang murka setiap saat.
Sungguh kembali ia mengasah pedangnya, melentur busurnya dan membidik. Terhadap dirinya ia mempersiapkan senjata-senjata yang mematikan dan membuat anak panahnya menjadi menyala. Sesungguhnya orang itu hamil dengan kejahatan, ia mengandung kelaliman dan melahirkan dusta. Ia membuat lobang dan menggalinya, tetapi ia sendiri jatuh ke dalam pelubang yang dibuatnya. Kelaliman yang dilakukannya kembali menimpa kepalanya, dan kekerasannya turun menimpa batu kepalanya. Aku hendak bersyukur kepada Tuhan karena keadilannya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Amin saudara. Ayat yang ke-17-18 itu adalah lagu pernikahan saya. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilannya. Inilah manajemen problem yang dikerjakan oleh seorang Daud yang dalam keadaan kesukaran. Kalau kita melihat semua manajemen problem, ya mbah-mbah di lantai 1, semua pengaturan menghadapi persoalan hidup itu sudah dibuat di dunia ini. Manajemen problem apa? Menghadapi bencana alam. Contohnya ya, menghadapi bencana alam, menghadapi COVID di desa saya, di perumahan saya, sudah ada manajemen problemnya. Kemarin lusa disemprot pakai pengasapan. Untuk apa? Menangani masalah DBD, demam berdarah. Kalau saudara sadar atau tidak sadar, tapi saya biasanya sangat teliti kalau di perjalanan, di daerah Gisik Cemandi atau Segoro Tambak, itu, belok kiri ke Tambak-Tambak Garam sana, saudara akan melihat kalau jeli di perjalanan, akan melihat petunjuk yang dibuat oleh pemerintah Sidoarjo. Di sana disebutkan jalur evakuasi. Tapi mungkin tidak ada yang lihat ya. Saya tanya keluarga saya kalau di mobil, kalian lihat enggak jalur evakuasi? Itu penting. Itu manajemen problem. Karena apa? Suatu saat bisa terjadi tsunami atau gempa bumi di daerah kita ini. Karena kita dekat pantai, kalau terjadi tsunami, jalur evakuasi masyarakat sudah tahu. Dan saya sendiri mempersiapkannya karena melihat itu. Mungkin keluarga saya tidak tahu, tapi saya sudah pikirkan itu. Mobil harus selalu ada bensinnya. Siapa tahu benar-benar ada tsunami, apa yang saya bawa? Berkas-berkas surat, keluarga saya, apa yang prioritas dibawa? Dan kemana saya harus pergi 1 jam sebelum tsunami? Itu sudah saya siapkan, karena saya tahu tinggal di mana. Dan ada tulisan jalur evakuasi di situ. Saya tahu pemerintah sudah melihat di daerah kita sini rawan gempa bumi, rawan tsunami. Sehingga penduduk-penduduk di pesisir ini perlu ditolong. Itu namanya manajemen problem. Semua sudah dipersiapkan, tapi seringkali kita harus mengakui manajemen problem seperti apapun yang dibuat, ternyata banyak kali tidak efektif juga menolong hidup kita manusia. Banyak korban selalu, walaupun sudah ada pengingat early warning ya, pemberitahuan lebih cepat sebelum tsunami, tapi tetap banyak korban yang menimpa. Nah, hari ini kita sedang belajar bagaimana manajemen mengatur cara yang terbaik menghadapi masa sukar. Kalau istri saya lihat dia mengatur keuangannya, dia lihat ya, Pak, bulan 7, bulan 8 itu dia bilang sama saya, itu masih merah sama saya. Nah, terus bagaimana manajemenmu? Dia mengatur keuangannya itu, dia tata, nanti aku bikin gini ya, gini ya, gini ya. Oke, bagus. Kita tata, tapi seringkali kita melupakan manajemen problem yang terbaik itu adalah Alkitab. Amin saudara. Saya tidak tahu cara saudara berpikir atau memahami ini. Tapi saya mau percaya kepada firman. Karena ini sudah dilakukan oleh Daud.
Dan ketika dia benar-benar menghadapi pergumulan itu, maka muncul ayat 17 ayat 18 itu. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilannya. Kapan dia bersyukurnya? Ya nanti Pak, setelah masalah kita udah selesai, setelah mujizat sudah terjadi, pertolongan Tuhan sudah ada, baru kita bermazmur. No way, itu bukan manajemen. Dia menuliskan mazmurnya ini ketika dia masih dikejar-kejar, ketika dia masih terancam, ketika dia akan dibunuh, ketika dia mengalami ketidakadilan. Dia bisa merubah ratapan itu menjadi tarian, dia bisa merubah ratapan kesulitan itu menjadi pujian. Dan saya mau belajar ini bagus sekali. Tidak ada manajemen problem di dunia ini yang bisa menyaingi ini. Kok bisa ada orang bisa bermazmur dan menyanyi, memuji-muji Tuhan di tengah-tengah kesukaran yang tidak mudah, saudara. Nyawa taruhan. Nah pada hari ini saya rindu membagikan dua hal. Kalau Tuhan izinkan, saudara sudah terima hari Sabtu kemarin flyer saya. Bagaimana cara yang terbaik, sikap yang terbaik ketika kita menghadapi masa yang sukar. Yang pertama saya temukan dalam nats Alkitab ini, jadi cara pendeta mempersiapkan khotbahnya, setelah dia mempelajari ayat-ayat yang barusan kita baca, lalu dia buatlah satu kalimat supaya mudah dipahami jemaat. Bagaimana caranya Pak Pendeta? Yang pertama adalah introspeksi dirilah di hadapan Allah. Semua jemaat ikuti, dua ya, introspeksi dirilah di hadapan Tuhan. Pada ayat yang ke-9, ayat 8-9 dikatakan, Tuhan itu mengadili bangsa-bangsa. Hakimilah mereka. Enggak. Baca ayat itu, tolong tunjukkan multimedia. Ayat yang ke-9. Betul ya, ayat yang ke-9 di sana kelihatan. Tuhan mengadili bangsa-bangsa. Perhatikan kalimat ini bagus sekali. Tuhan itu mengadili bangsa-bangsa. Harusnya kalimat berikutnya apa? Hakimilah mereka. Betul kan? Halo jemaat? Tapi tidak. Saudara baca ayat itu jelas sekali. Coba semua membacakan ayat ini kepada dirinya ya. Ayat 9, 2 ya. Tuhan mengadili bangsa-bangsa. Hakimilah aku. Amin saudara. Ini manajemen yang luar biasa. Ini menyikapi pergumulan hidup yang luar biasa. Dia mengatakan, hakimilah aku Tuhan. Dua penghakiman yang boleh ditujukan pada diri kita. Untuk menghadapi pergumulan dan kesukaran hidup yang seringkali kita lakukan frase yang pertama, kalimat yang pertama. Hakimilah mereka, mereka yang bikin aku sulit. Iya kan? Ini gara-gara orang itu, ini gara-gara bangsa ini gara-gara. Itu yang paling sering dihadapi kita manusia. Dan semua manajemen problem dilakukan dengan cara yang seperti itu. Karena orang buang sampah begini, maka kita bikin begini. Selalu begitu. Tapi Daud, supaya ayat 17, ayat 18 itu bisa muncul, aku kan bersuka karena kasih-Mu. Aku mau bersyukur kepada Tuhan, mau bermazmur bagi namanya di tengah-tengah kesulitan hidup. Dia bilang, hakimilah aku. Wah, ini penting sekali. Kita berubah sekarang cara berpikirnya ya menghadapi pergumulan hidup ya. Ini cara yang paling manis, ini cara yang paling baik. Hakimilah aku Tuhan, bukan hakimilah Saul. Walau dia tahu jelas-jelas bahwa Saul yang bersalah, dia mendapat ketidakadilan. Tapi ini penting, manajemen kehidupan ini penting sekali. Karena apa? Kecenderungan kita manusia selalu melihat orang lain, kesalahan orang lain. Enggak tahu mengapa setelah Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, sudah begitu produk berikutnya. Kita semua sudah begitu, saya sudah begitu. Jangan saudara kira saya sudah seperti firman Allah ini. Sama, semua trigger
pemicu dalam hidup manusia yang berdosa ini selalu ingin menyalahkan orang. Tapi setelah kita udah belajar firman ini, yang pertama tadi muncul ingin menghakimi istri. Begitu firman Allah mengingatkan kita, nah kita harus bertobat. Selalu praktekkan ini saudara. Ini saya rindu dan selalu saya praktekkan dalam hidup saya. Kalau ada jemaat yang jarang ibadah, tidak suka beribadah, susah diberitahu. Saya pengen begini, pendeta sudah pengen itu, betul. Tapi Tuhan ingatkan kembali, saya kurang berdoa kayaknya. Bagus saudara, suami, ayah melihat anaknya susah sekali. Sudah betul itu salahnya anak, udah pasti itu. Tapi attitude, tetapi sikap yang terbaik menurut Alkitab adalah hakimilah dirimu dulu. Amin jemaat. Hakimilah dulu diri kita. Dia meminta kepada Tuhan, silakan hakimi aku. Aku mau introspeksi diri di hadapan Tuhan lewat dua hal. Yang pertama dikatakan, apakah aku benar? Tunjukkan ayat itu. Apakah aku ini benar? Dan yang kedua, apakah aku tulus ikhlas? Dua hal ini ingin saya sampaikan. Ini perlu kita sampaikan kepada diri kita. Di mana-mana orang berhasil dan sukses di dunia ini, itu hasil dari koreksi. Saya ulangi, tidak ada yang salah dengan introspeksi diri. Kita tidak lantas hancur, hidup kita tidak langsung rusak kalau kita mengintrospeksi diri kita. Jangan terlalu menilai diri kita berlebihan. Saya dulu orangnya begitu. Jangan terlalu menilai diri kita selalu berlebihan. Aku pintar, aku kuat, aku cantik, aku ganteng. Itu tidak akan berkurang kalau kamu tidak ngomong. Biarin aja begitu. Amin saudara. Supaya kita bisa lebih cantik, bisa lebih ganteng, supaya kita bisa lebih sukses dan berhasil, koreksilah diri, introspeksilah diri. Kayaknya kurang bagus telingaku ini. Kayaknya kurang bagus rambutku ini. Harus selalu begitu. Perusahaan-perusahaan yang berhasil, dia selalu mengadakan evaluasi. Tapi akhir tahun, setiap akhir tahun inventory, evaluasi. Tapi kita tiap hari. Tidak ada yang hilang, tidak ada yang rusak untuk introspeksi diri. Selalu membuka diri. Nah orang yang tidak mau diintrospeksi, dikoreksi biasanya, kalau ditegur atau diintrospeksi, pasti pecah. Kalau ditegur, dia rasa itu sebagai serangan terhadap dirinya. Itu terlalu tebal temboknya. Tembok kesombongan, tembok kegantengan, tembok kekayaan, tembok harga diri terlalu besar. Bagi Daud seorang jenderal tidak ada apa-apanya. Bagi Daud seorang pahlawan yang berjasa bagi Israel, yang pernah melakukan hal yang spektakuler mengalahkan Goliat yang tidak bisa dilakukan oleh prajurit. Seorang anak muda Daud melakukannya. Bagi dia itu nothing. Bukan sesuatu yang harus diperhitungkan. Nanti saya akan jelaskan apakah aku tulus ikhlas, itu maksud. Berikan ruang bagi diri kita ini untuk dikoreksi. Amin saudara. Berikan ruang bagi diri kita yang memang berdosa ini untuk diperbaiki. Karena setiap kali kita mengintrospeksi diri, satu langkah lagi kita sedang diperbaiki. Satu langkah lagi kesuksesan sedang Tuhan persiapkan bagi diri kita. Di mana-mana saya lihat kotak saran, tapi saya yakin melihat kondisi kotak saran ini tidak terpelihara, tidak diperhatikan baik-baik, saya tidak yakin orang yang bikin kotak saran itu membacanya. Seringkali kita begitu, saya silahkan ditegur, tapi begitu ditegur, kita pecah. Langsung biasanya yang kita katakan apa?
Ya enggak tahu, saya banyak berjasa kok untuk orang itu. Saya banyak ini kok, dia begini dan begitu. Itu yang seringkali muncul di dalam diri kita. Tetapi Daud dengan terbuka dia mengatakan dua kalimat introspeksi yang penting ini adalah, apakah aku benar dan apakah aku tulus ikhlas. Yang pertama, apakah aku benar? Ini penting saudara. Pertanyaan ini setiap hari perlu kita lakukan dan ini manajemen yang ini masih berlaku sampai sekarang. Selalu ketika kita menghadapi masa sukar atau pergumulan hidup, selalu tanya yang ini. Udah benar belum saya ya? Jangan selalu yang kita lihat siapa yang salah. Karena yang salah sudah pasti kelihatan. Apakah aku sudah benar? Kepada penatua, gembala, rapat gembala dan penatua, saya katakan kepada mereka hal-hal yang mengejutkan. Lebih baik jemaat itu keluar dari gereja ini. Karena apa? Jangan-jangan saya yang membuat mereka tidak bertumbuh imannya di sini. Saudara kaget mungkin mendengarnya. Tapi saya katakan ini saksinya penatua. Lebih baik. Karena saya takut saya salah. Dia tidak bisa bertumbuh imannya dengan stylenya saya sebagai pendeta. Dengan style saya berkhotbah yang seperti ini dia tidak bisa bertumbuh. Ternyata ada gereja yang tepat untuk dia bertumbuh. Dia bentuknya anggrek, tidak cocok seperti melati di sini. Saudara paham itu? Apakah saya benar? Saya tidak boleh mengatakan saya sudah benar, saya menyampaikan kebenaran. Tidak bisa. Tidak boleh. Saya takut. Jangan-jangan saudara tidak bertumbuh imannya itu karena saya. Kan saya tidak mau. Bahaya sekali ketika saya menghadap Tuhan. Jemaatmu itu yang itu nggak bisa bertumbuh karena kau. Ngapain saya begini? Ngapain kita lelah-lelah? Tanya itu. Apakah aku sudah jadi suami yang benar? Apakah aku sudah jadi anak yang benar ini? Maka ketika pertanyaan itu kita munculkan pada diri kita, tergantung kita siapa, status kita apa, suami, istri, anak, pendeta, karyawan, bos. Ketika kita menanyakan itu, setiap pertanyaan harus ada ini manajemen. Supaya ada jawaban, harus ada pertanyaan. Dan itu yang seringkali kita lupa. Untuk membuat orang cerdas, saya ajarkan itu di mahasiswa saya. Untuk membuat orang cerdas, kamu harus banyak pertanyaan. Lah kalau dosen terus yang ngomong, ya kamu gak dapat apa-apa. Karena yang disampaikan dosen itu hanya formalitas saja. Kamu gak pernah menggali ilmunya. Kalau kamu tanya, kamu kejar baru. Nah itu filsafat kehidupan. Kalau kita bertanya, apakah aku benar? Maka kita akan mencari tahu bagaimana cara suami yang benar, cara istri yang benar, cara jadi pendeta yang benar, cara bekerja jadi karyawan yang benar. Amin. Harus tanya, apakah sudah benar aku main musik ini? Apakah sudah benar aku di multimedia ini? Apakah sudah benar aku jadi jemaat ini? Saudara pernah tanya enggak? Apa hak dan kewajibanmu sebagai jemaat? Pernah tanya enggak? Tanya. Apakah aku sudah benar jadi jemaat? Jangan, itu salah itu apa pelayanan di gereja itu kurang Oke, itu sudah kelihatan. Yang salah-salah itu sudah kelihatan. Sekarang Daud bilang begini. Hakimi aku Tuhan. Apakah aku sudah benar? Benar sebagai apa maksudnya? Apakah aku sudah benar sebagai orang yang menerima ketidakadilan ini? Apakah aku sudah benar? Artinya begini, kalau memang aku dikejar-kejar Raja Saul karena aku salah, ya berarti itu wajar. Aku tidak perlu meratap. Kalau memang kita bertanya, apakah aku sudah benar gini ya? Berjemaat, jadi jemaat. Tetapi aku merasa hatiku tidak pernah damai. Jangan-jangan firman Tuhannya yang gak benar. Gak ada urapan itu pendeta.
Ya, kalau yang salah itu udah kelihatan. Coba tanya, apakah aku sudah benar? Ini penting saudara. Kalimat ini sederhana, tapi akan merubah seluruh sistem hidup kita. Apakah aku sudah benar? Maka akan muncul banyak jawaban. Belum benar kakimu, belum benar tanganmu, belum benar hidungmu, belum benar sikapmu, belum banyak sekali nanti saudara. Dan kita akan menjadi orang yang semakin baik dari hari ke hari. Kita akan sibuk untuk memikirkan diri kita bagaimana supaya jadi suami yang baik. Selama ini apa? Bagaimana supaya jadi istri yang baik? Bagaimana supaya jadi anak yang baik? Enggak, mentalnya itu rendahan itu. Itu mental yang rendahan. Mentalnya orang yang berkualitas adalah sibuk dia. Ini tanganku, dia masih kayak gitu, dia kita doakan. Ini kakiku, kita perbaiki terus. Diperbaiki terus. Pertanyaan dari Daud ini, dari goa ke goa, dari kesulitan demi kesulitan, dia menemukan, apakah aku sudah benar? Dan dia menemukan jawabannya, ya Tuhan, aku tidak pernah berutang kepada Saul. Itu jawaban, kalau ada pertanyaan muncul jawaban. Ketika dia bertanya apakah aku sudah benar, dia cek. Mengapa aku dikejar-kejar? Jawabannya, karena Saul iri hati. Yang membuat dia dikejar-kejar itu adalah nyanyian dari jemaat. Waktu itu saudara, nyanyian yang ada di Israel itu nyanyinya gini. Saya tidak usah buka ayatnya. Ada lagunya kok. Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berjuta-juta. Langsung muncul apa? Iri hati. Daud ngecek, apakah aku benar? Tidak ada. Tuhan, aku enggak. Enggak. Dikatakan dalam ayat ini, apakah aku menimpakan kejahatan kepada orang yang hidup damai dengan aku? Dia jawab pasti itu, memang enggak ada di Mazmur itu, cuma ditanya. Apakah aku Tuhan lihat melakukan kejahatan kepada orang yang hidup damai dengan aku? Pasti jawabannya, enggak itulah mertuaku sih. Enggak, aku rasanya benar. Satu. Lalu dia cek lagi. Apakah engkau sudah benar jadi jenderal, jadi prajurit? Apakah engkau jangan-jangan bolos-bolos kerja? Dia cek, enggak pernah. Dicatat dalam kitab Raja-Raja, Daud ini selalu berperang disuruh Saul dan selalu menang. Makanya muncul lagu itu. Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berjuta-juta. Dia cek, tidak pernah ya. Dia cek lagi, apakah engkau Daud pernah menginginkan tahtanya Saul, tahta mertuamu? Dia cek, apa sih? Ngapain aku menginginkan itu? Wong aku masih jadi gembala domba saja sudah diurapi Samuel jadi raja. Ngapain aku menginginkan itu? Katanya kemarin aku tuh sudah diurapi jadi raja. Nah ya sudah, ngapain? Aku putra mahkota. Walaupun menantu, enggak perlu, enggak ada. Aku enggak pernah pergi ke sana, kampanye ke sana, enggak ada. Mencari simpati masyarakat enggak ada. Dia cek. Dia mendapati, Tuhan, aku sudah periksa diriku. Aku tidak salah. Keadilan yang kuterima ini sudah murni adalah ketidakadilan karena mertuaku. Aku sudah periksa diriku Tuhan. Kalau memang aku salah, aku minta ampun. Kalau memang aku keliru, aku minta dimaafkan. Aku bersedia. Aku siap untuk minta ampun. Aku siap untuk minta maaf kepada Raja Saul.
Tetapi ketika dia periksa, hatinya tulus, hatinya benar, dan dia tidak bersalah. Dia siap. Dan kita juga harus siap. Ketika kita memeriksa diri kita, apakah aku benar? Kalau benar, puji Tuhan. Kalau ternyata kita temukan kita salah, apa saudara? Bertobat betul, tapi yang kedua, jangan lari dari tanggung jawab. Daud lari ke pengasingan bukan karena lari dari tanggung jawab, karena dia merasa tidak salah. Dia siap kok. Kalau dia salah ketika dia memeriksa dirinya, dia siap. Aku siap menanggung apa yang aku perbuat. Dan banyak orang setelah memeriksa dan mengoreksi dirinya, ketika kita menemukan diri kita ada kesalahan. Ternyata contoh ini ya, perusahaan saya hancur karena saya. Keluarga saya rusak karena saya. Kita harus mau memperbaiki dan mau menerima konsekuensi. Banyak orang lari dari kenyataan. Banyak orang lari dari tanggung jawab, mencari kambing hitam, kambing conge, kambing coklat, kambing putih. Kita melihat satu tokoh yang sangat penting. Ketika dia memeriksa dirinya, ternyata dia salah. Dia siap menanggung semuanya. Kita lihat Rasul Paulus. Rasul Paulus mengungkapkan secara terbuka, ya, secara terbuka dia siap menanggung konsekuensi apa yang sudah dia kerjakan di masa lalu. Ketika dia sekarang sudah bertobat jadi hamba Tuhan lagi, tapi dia tidak mengabaikan konsekuensi atau akibat yang dikarenakan perbuatannya di masa lalu. Dia siap. Ini gentleman, ini bagus. Kita baca Kisah Rasul 9 ayat 13 sampai ayat yang ke-16. Tolong dibacakan. Kisah Rasul 9 ayat 13. Ya. Jawab Ananias, Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu. Betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. Ya, ini dia. Saulus bertobat di pintu gerbang Damsyik. Dia bertobat, dipertemukan dirinya oleh Yesus. Dia ketemu dengan Yesus dan dia bertobat. Kalau sudah bertobat selesai semua masalah Pak? Enggak, utang bayar. Oh kalau saya sudah bertobat Pak, nanti semua persoalan saya, rasa malu saya dihilangkan sama Tuhan. Enggak, tanggung jawab. Itu yang benar. Rasul Paulus siap menerima penolakan. Itu dulu. Setelah dia bertobat, menyadari kesalahannya, enggak selesai semua masalah. Dia siap menerima penolakan. Orang-orang berkata, bukankah dia ini dulu yang suka membunuh, yang suka menghancurkan, yang suka merusak? Ayat 14. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil namamu. Apa jawaban Tuhan kepada Ananias ayat 15? Tetapi firman Tuhan kepadanya, Iya. pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku. Haleluya, terus. Untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain, serta raja-raja dan orang-orang Israel. Wah luar biasa, dipakai Tuhan luar biasa. Betul, jangan lupa ayat 16. Semua baca jemaat, ayat 16, 1, 2, ya. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Puji Tuhan, inilah kondisi ketika kita mengintrospeksi diri dan kita menemukan kita bersalah. Dan kebanyakan memang kalau kita introspeksi diri ketemu salah. Jarang yang seperti Daud. Enggak salah, karena kita kan lebih lemah sekali kita. Biasanya kalau kita introspeksi diri ketemu kesalahan kita, aduh ternyata setelah aku periksa, aku yang lupa bilang I love you ke istriku. Ini contoh. Maka apa yang kita lakukan? Tuhan, darahmu sudah menebus semuanya kesalahan itu. Amin jemaat. Amin. Kan ayat firman Tuhan. Amin.
Konsekuensi atas kematian kekal ditebus oleh darah Yesus. Konsekuensi akibat secara moral dan etis kehidupan sosial kau tanggung sendiri. Amin. Ini yang seringkali diabaikan orang percaya. Rasul Paulus setelah dia bertobat, dua hal yang dia alami. Satu, dia mengalami penolakan. Rasakno. Iya kan? Kalau engkau mendapati dirimu berdosa, berbuat zina, kamu minta maaf contohnya ke Pak RT, ya konsekuensimu menerima di kampung itu, kamu awas. Oh, orang berzina lewat. Loh. Jangan kau datang sama Tuhan, oh penderitaanku begitu berat. Rasakno. Itu adalah, halo jemaat, itu adalah tanggung jawab kita. Itu harus kita pahami. Saulus yang menjadi Paulus siap menanggungnya. Ya, betul. Yang kau bilang itu Ananias betul. Masih banyak yang lebih jelek yang kau tidak tahu. Dosaku. Harus gitu. Dia jelaskan nanti itu dalam suratnya di Galatia kepada Filipi. Dia, aku ini rusak, aku ini bobrok, aku ini seperti bayi yang lahir prematur, aku ini jijik. Enggak masalah. Dia tuliskan malahan. Alkitab kita ini jujur sekali. Aku ini keji, aku ini seperti binatang yang buas, aku ini seperti anjing, seperti babi dia bilang. Aku ini. Yang kamu tahu kan cuma itu dosa saya. Masih banyak yang belum kau tahu mas. Nah itu dia. Yang belum tercatat, yang belum terlihat masih banyak. Penolakan akan kita alami. Intimidasi sosial akan kita alami. Itu kan baru-baru rame kan itu. Teman saya pemain musik itu. Namanya Ahmad D di belakangnya. Lagi rame kan? Dibully anaknya yang karena 2 istrinya waktu itu katanya. Anak istri yang A, B datang ke acara dibully dia. Anaknya pelakor katanya. Marah dia. Protes ke sana sini. Woi, rasano. Loh, saya harus ngomong. Waktu kamu melakukannya diam-diam kok semua nyaman aja. Kok tiba-tiba sekarang ada masalah dari hasil perbuatanmu, kamu enggak, rasakno. Rasakan. Itu sebabnya kita harus hati-hati ayat yang ke-16. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung karena namaku. Apa artinya? Apa yang kamu tabur dulu, kamu tuai. Saulus yang dulu suka menganiaya orang, setelah dia jadi pendeta, dianiaya. Bagi dia itu normal. Jemaat semua bilang normal, 2 ya? Normal. Normal. Kalau anakmu bandel, udah kelihatan itu salah anakmu memang. Tapi coba koreksi diri. Coba lihat dulu gambarmu, videomu waktu kau jadi anak-anak. Lebih nakal dari anakmu. Amin saudara. Iya. Kalau jemaat sebagai pendeta hamba Tuhan seperti Paulus, jemaat di Korintus dia bikin, mengapa hatimu begitu sempit untuk saya? Mengapa kalian begitu susah diingatkan? Dia bilang itu dalam 2 Korintus. Dia sadar dirinya susah di masa lalunya, dia juga susah diberitahu. Makanya dia tulis ada 13 kitab di dalam perjanjian baru, ditulis oleh Rasul Paulus dengan sukacita dia melakukannya. Mataku sudah kabur, dalam tubuhku ini seperti ada duri, karena dia dipukuli 40 orang 1 kali, selalu dianiaya. Karam, telanjang, sering kurang makan, sering dia. Tapi tidak berhenti dia tulis. Memang itu konsekuensiku. Ayat 16 ini nih. Tuhan sendiri akan
membuat dia menjadi alat, dan aku akan tunjukkan banyak penderitaan yang harus dia tanggung. Kalau kita bertobat, jangan dengarkan pendeta yang ngomong kosong mengatakan, setelah kau bertobat ini, berkat-berkat Allah tercurah dalam hidupmu. Amin. Tapi jangan yang kau kira berkat yang dimaksud adalah hepeng, doe, dolar. Apa berkatnya? Penderi, kapok jemaat sini. Iya. Apa yang kita tabur dulu waktu belum bertobat, jangan kau kira setelah percaya Yesus selesai semua. Jangan kaget nanti itu kalau engkau tidak menerimanya, anakmu akan terima. Supaya engkau menangis dan menyesali apa yang kau lakukan hari ini. Supaya kita sungguh-sungguh dalam hidup kita hari ini. Saya melihat banyak gambar diri saya kok di anak-anak saya, makanya saya terus menangis dan berdoa kepada Tuhan. Inilah dosa dan kesalahanku di masa lalu. Bolehkah Tuhan aku meminta, timpakanlah segala pergumulan itu ke saya, jangan ke anak saya. Tapi tidak bisa. Kalau kamu dulu bersikap gitu sama papamu, sama mamamu, kamu gak pernah dengar nasihatnya. Sekarang anakmu harus gak mendengar nasihatmu. Supaya kau belajar sabar dan tekun mendoakan mereka. Iya. Tuhan tahu dulu saya jadi jemaat seperti apa. Saya sering mengabaikan pendeta berkhotbah. Makanya ketika saudara tidur pun atau cuek mendengar khotbah saya akan tetap khotbah karena saya tahu itu tidak murni salahmu, ada salahku di situ. Iya. Saudara yang mendoakan saya waktu khotbah gini, mendoakan gini maksudnya. Itu saya dulu itu. Nah, itulah saya. Saya tidak akan marahi saudara, saya akan hanya mengingatkan supaya anakmu jangan gitu. Turun terus saudara dosa itu, dipertalikan dari Adam sampai kepada kita. Tapi Paulus mengatakan, aku terima semua itu. Dia tulis dalam Kisah Rasul pasal yang ke-9 yang barusan kita baca. Tegas ayat 16. Tuhan bilang, aku sendiri, nah ini, Tuhan sendiri yang akan memberikan banyak penderitaan yang harus dia tanggung karena namaku. Selamat datang di dunia realita. Introspeksi diri. Tuhan, aku salah. Dulu masa muda aku memang gak beres. Makanya aku seperti ini. Makanya anakku begini. Makanya jemaatku begini. Makanya keluargaku gini. Maka kita setelah melihat kenyataan itu, kita akan terus memperbaiki diri. Dia didik Timotius. Timotius, kau jangan seperti bapak ya. Dia didik Titus. Dia didik Filemon. Dia didik Epafras. Dia didik anak-anak muda. Aku sudah tahu jalan-jalan hidup ini. Aku pengen kamu jangan seperti saya. Aku pengen kamu Timotius jangan habiskan waktu berapa banyak. Mulai aku umur 15 tahun sampai aku umur 30 tahun. Belajar terus kitab Taurat tapi hidupku jahat. Aku mau kamu dari kecil sudah membaca kitab suci yang berguna untuk membantu menolong hidupmu. Aku mau supaya engkau tidak melupakan karunia-karunia yang sudah diberikan lewat penumpangan tangan, lewat penatua-penatua kepadamu. Itulah kerinduan kita setelah introspeksi diri. Saya akan kurangi penghakiman. Saya akan perbanyak nasihat. Saudara boleh tanya anak-anak saya, keluarga saya ini. Gak di mobil, gak di rumah, di setiap kesempatan yang hati saya digerakkan Tuhan menasihati mereka lewat banyak cara. Saya pasti menasihati mereka. Karena saya tahu, kalian boleh tanya Claudia dan Hani. Kalian boleh tanya kalimat yang sering saya ulang-ulang. Tidak penuh lagi tangan jari papa ini. Kalian akan berpisah dari saya. Tidak bisa ditutupi. Kalian sudah punya teman-teman. Cewek, laki, best friend, boyfriend, friend. Iya,
Kadang-kadang aku sudah sering cemburu juga kan. Loh iya, aku kan cinta pertamanya mereka. Tiba-tiba mereka dijemput cowok. Ya kudoakanlah dari belakang. Aku tahu sudah waktu saya bilang enggak perlu 2 jari lagi Claudia. Enggak perlu dua kaki lagi Hani. 2 tangan lagi Hani. Kamu akan meninggalkan papa mama. Jadi kalau saya menasihati kamu sekarang, tidak ada maksud apa-apa. Tidak ada kepentingan saya dan mamamu, tidak ada. Saya ingin kamu hidupmu bagus. Kalau ada kesalahan-kesalahan saya yang lalu dan mama yang lalu, kamu tidak perlu masuk pada kesalahan itu untuk membangun hidupmu yang lebih bagus. Itulah tugas saya. Kepada jemaat juga begitu. Saya kurangi penghakiman. Saya perbanyak nasihat. Setiap khotbah seperti ini saya pilihkan kata-kata yang bagus, yang semampu saya katakan. Itu sebabnya kalau dengar saya khotbah jangan hilang satu kata, satu kalimat. Penting-penting semua firman Allah yang disampaikan itu. Supaya apa? Supaya hidup kita setelah kita introspeksi diri akan semakin baik, akan semakin baik. Kita lihat sekali lagi Mazmur pasal yang ke-7 ayat yang ke-4 itu, tolong dibacakan. Inilah kata Daud, ya Tuhan. Mazmur 7 ayat 4. Ya. Ya Tuhan, Iya. Allahku, jika aku berbuat ini, jika ada kecurangan di tanganku. Iya, jika. Dia bilang terbuka. Tuhan, aku ini dalam keadaan sukar, sulit. Aku tidak mau menyalahkan siapa-siapa. Hakimilah aku, hakimi. Jika engkau menemukan kecurangan di tanganku, terus. Jika aku melakukan yang jahat terhadap orang yang hidup damai dengan aku. Terus. Atau merugikan orang yang melawan aku dengan tidak ada alasannya. Lanjut terus. Maka musuh kiranya mengejar aku. Oh, ini bagus sekali. Tidak pernah saya dengar ada orang berdoa seperti ini. Ya, biarkan aku hancur. Ya kan? Biarkan aku rusak terus. Aku sampai menangkap aku. Ya. Dan menginjak-injak hidupku ke tanah. Biarkan aku terinjak-injak dan rusak terus. Dan menaruh kemuliaanku ke dalam debu. Selah. Ayo berdoa begini saudara. Jangan yang terus kita doa, rubahlah istriku, rubahlah suamiku, rubahlah jemaat, rubah dirimu kawan. Rubah diriku. Dan doa ini luar biasa menurut saya. Dia berani mengatakan, jika memang itu ada, hancurkanlah hidupku. Biar aku rusak. Biar aku diinjak-injak. Biar kemuliaanku sebagai jenderal, sebagai pahlawan itu hancur, enggak apa-apa. Oh, ini fair. Ini jujur. Ini bagus sekali. Biarkan aku hancur. Biarkan aku rusak. Kalau memang aku tidak benar, maka biarlah semua itu terjadi dalam hidupku. Kita manusia sudah terlalu terbiasa mengoreksi dan suka mengoreksi. Kita itu jadi korektor banyaknya. Betul ya? Kita itu paling jago mengoreksi ya. Rambutnya, hidungnya. Saya lihat gigimu aja bengkok. Ikan gitu kan kita manusia banyak sekali. Sebutkan kelebihan dan kekurangan orang lain. Kekurangan dulu 566. Kelebihannya cuma 2. Apa itu? Berjalan lurus. Semua orang bisa berjalan lurus. Yang kedua apa? Omongnya bisa ngomong. Enggak ketemu. Biasanya sulit menemukan kelebihan orang lain. Karena apa? Kitalah makhluk-makhluk pengoreksi. Banyak korektor. Di gereja pun banyak. Kritikus, banyak tikus. Banyak mengkritik, banyak tikus. Nah, itulah kritikus. Iya, terlalu banyak. Pendeta tuh banyak kritikus. Wah, jemaatnya ini jemaat ini. Bapaknya ikat pinggangmu selalu miring kalau khotbah. Ikat pinggang enggak pernah diperbaiki. Iya kan? Jemaat ini. Istrimunya koruptor.
Ini, keluargamu. Hari ini kita belajar, Tuhan, hakimilah aku. Apakah aku ini benar? Itu yang pertama. Yang kedua, pertanyaan yang pertama tadi, apakah aku benar? Dan yang kedua, apakah aku tulus ikhlas? Jemaat sangat paham ya dengan istilah tulus ikhlas ini. Apa kira-kira artinya tulus ikhlas? Kak Yoel pasti nomor 1. Apa kira-kira maksudnya tulus ikhlas dalam bahasa Indonesia? Nanti saya khotbah bahasa Ibrani yang sulit ya. Bahasa Indonesia dulu. Tulus ikhlas dalam bahasa Indonesia di Jawa ini apa sih? Tulus ikhlas, ada tambahannya ikhlas. Sepenuh hati, bagus, terima kasih. Ya, Clarissa. Apa sih artinya tulus ikhlas? Enggak, saya takut khotbah ke anak remaja gini nanti salah. Apa sih yang dimaksud tulus ikhlas dalam bahasa Indonesia? Gini-gini ya, kamu nanti setelah ini Kak Nelson suruh cuci piring di sana kan? Kamu lakukan juga kan, tapi sambil nyanyi, aku terus jadwalnya. Itu tidak tulus ikhlas. Simple ya, sederhana ya. Ada orang melakukan sesuatu yang baik tapi enggak tulus loh. Dia cuma mengerjakan piring 5 dicuci tapi nyanyiannya sampai setengah jam. Iya. Saudara, Daud ini orang yang sangat berjasa. Dia adalah pahlawan yang pernah membebaskan Israel dari Filistin. Saudara baca itu dari sekolah minggu sudah tahu kita kan bagaimana Daud mengalahkan Goliat. Kemarin seminar kaum muda, seminar sekolah minggu saudara nggak datang. Oh luar biasa. Ada Bahteranu dibangun karena ada gempa bumi katanya. Luar biasa. Iya. Daud ini pahlawan, sangat berjasa. Lalu mengapa dia menulis, periksa aku Tuhan, apakah aku ini tulus ikhlas? Artinya itu gini, dalam bahasa Ibrani maksudnya, apa aku berintegritas melakukan itu? Karena banyak orang yang berjasa, banyak orang yang merasa hebat. Bagiku penderitaan tidak pantas. Tidak pantas seorang pejabat duduk di kursi biasa. Aku ini pejabat, mana kursi yang paling bagus? Aku harus dilayani, aku harus nyaman. Jadi anak Tuhan, jadi pendeta, aku harus. Tidak tulus. Tadi sudah dengar tadi pengumuman yang tadi, Kak Murni, persembahan yang pertama. Jemaat dengar enggak tadi? Persembahan mulai dari bulan ini tadi kata Kak Murni ya, minggu ini, sampai tahun depan, apa? Tadi tolong dikoreksi. Oh sampai Desember, nah kan langsung diprotes. Salah saya, sampai nanti Natal itu persembahan yang pertama yang tadinya untuk development atau pengembangan pelayan-pelayan Tuhan dialihkan untuk persembahan. Saudara tepuk tangan enggak untuk mereka? Iya, yang keras. Nah pertanyaan saya ke mereka, tulus enggak itu? Amin. Iya, nanti bunyi. Susah ini. Udah gak beres gereja ini udah susah. Ya kan, begitu Natal sudah selesai, yang dipanggil maju Bapak Gembala. Bapak Gembala menerima lilin. Lah aku yang kemarin yang sudah 6 bulan aku dipeloroti. Mana? Penghargaannya mana? Hah? Mana Ibu Kak Kristin ini? Mana surat terima kasih? Saudara perhatikan. Sederhana kan tulus ikhlas itu? Ketika Daud menangis meratap, dia tanya, sebentar. Apakah tangisanku ini karena aku merasa
Aku kan tidak layak menerima kesulitan begini. Aku kan tidak pantas diperlakukan seperti ini, aku tidak terima begini ini. Orang yang tidak tulus loh itu. Kalau kita meratap karena mengingat jasa-jasa kita, oh aku dulu yang membangun itu, aku dulu yang mendirikan itu, aku dulu yang buka jemaat di situ, aku dulu, mana penghargaan? Jangan. Apakah engkau tulus ikhlas dulu memberi persembahan itu? Saya masalahnya saudara ya, pengurus dulu ya, pejabat di gereja kita, sinode kita. Banyak pengalaman saya itu. Ini tidak di jemaat sini rohani sekali. Suka berdoa dan menabung. Iya, di luar sana, aduh kasihan pendetanya loh. Kasihan pendetanya. Kenapa? Ambil gentengnya itu lagi gitu. Iya jemaat ini. Ambil gentengnya itu, aku dulu yang nyumbang itu. Karena dia sudah tidak suka lagi di gereja itu, apa yang dia sumbang dulu? Batu bata nomor berapa dulu batu batamu? Dia nyumbang katanya, itu ambil gentengnya, atapnya itu, dari keluarga saya itu. Gak tulus berarti kau ngasihnya. Berarti kau dulu memberikan genteng itu nyimpan. Iya kan? Saudara perhatikan dulu, aku nyimpan di gereja ya. Nanti kalau aku sudah gak suka atau aku merasa tidak dihormati, merasa dirugikan, aku ambil lagi gentengku itu. Lah, lu gimana konsep persembahannya gimana? Ayo jemaat, konsep persembahannya gimana? Itu kamu berikan dulu kepada Tuhan atau kau simpan sih? Aku titip dulu ya, supaya jangan dimakan ngengat di rumah saya, aku simpan di situ, besok aku ambil. Loh, ada yang miring, ada yang putus kabelnya di sini kata teman saya. Daud menanyakan itu dengan tepat. Apakah aku tulus ikhlas? Apakah aku menangis? Apa aku meratap ini? Karena aku merasa kurang dihargai. Karena aku merasa aku orang yang hebat berjasa tapi kok diperlakukan begini. Jangan saudara. Menangislah, merataplah untuk pertolongan Tuhan. Kalau kita memang diperlakukan tidak adil, merataplah karena ketidakadilan itu. Jangan menunjukkan portofolio atau berkas-berkas jasa, berkas-berkas piagam-piagam penghargaan ketika kita menghadap Tuhan. Jangan. Para istri-istri memang saya tahu sensitif sekali. Mereka sangat peka dan tidak dimiliki laki-laki. Tapi saya selalu ingatkan istri saya, jangan sayang, kita nggak ada jasa. Kita nggak ada jasa di situ. Kita yang bikin, memperbaiki, kita yang membangun, kita nggak ada jasa di situ. Itu adalah hak kita. Hak kita adalah melakukan kebaikan. Hak kita bukan dihormati. Hak kita tidak perlu disanjung. Hak kita tidak perlu namanya disebut, tidak perlu didokumentasikan. Hak kita adalah melakukan yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Rasul Paulus bilang kepada jemaat, apa yang menjadi hakku? Kepada Korintus ya, dia bilang kepada jemaat Korintus, kamu sudah diperkaya dalam segala hal, tapi kamu pelitnya bukan main. Karena dari seluruh jemaat, Laodikia, Antioquia, Efesus, Makedonia, jemaat Korintus inilah yang tidak pernah membantu pelayanan Paulus dan membantu pembangunan di Yerusalem, gereja di Yerusalem. Padahal kaya raya. Dia bilang apa? Pelitnya kamu bukan main. Sebenarnya aku berhak menerima apa yang menjadi hakku sebagai rasul. Aku berhak menerima. Dia bilang begini, aku gak usah sebutkan. Tapi dia bilang, kalian mau tanya apa yang menjadi hakku? Hakku adalah kalau aku bisa memberitakan Injil. Oh ini bagus sekali. Apa yang menjadi hak kita, kita abaikan. Kita fokus kepada tugas-tugas dan kewajiban kita untuk memuliakan Tuhan. Daud menangis memang, tetapi hati saya bersyukur. Kita baca ayat yang terakhir tadi yang menutup khotbah saya pada hari ini. Tidak mungkin saya tuntaskan tuntas, tapi saya juga tidak mau mengulangi lagi untuk minggu depan.
Saya langsung lompat pada ayat yang ke-18. Mari jemaat semua membaca seperti senandung ya. Tadi saya sudah disebut, aku hendak, ini lagu pernikahan saya. Bersyukur pada Tuhan. 2, ya. Aku hendak bersyukur kepada Tuhan karena keadilannya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Setelah dia mengucapkan kalimat-kalimat tadi, di awal-awal dia bilang ini ratapan. Lalu dia bilang, aku ditindas luar biasa. Lalu dia bilang berikutnya, koreksilah aku Tuhan. Hakimilah aku Tuhan. Apakah aku benar, apakah aku tulus ikhlas. Setelah dia lakukan 2 hal itu, muncullah ayat yang ke-18 itu. Aku hendak bersyukur kepada Tuhan. Ini penting sekali. Kalau di rumah sudah menikah saudara, ini kerjakan. Nikahmu nikmat sekali, amin. Nikahmu bahagia sekali. Lakukan itu. Jangan selalu apakah istriku suamiku benar. Coba lakukan ini rahasia kehidupan yang sangat penting. Apakah aku benar? Maka hasil pertanyaan itu akan begini, istri yang benar bagaimana ya? Iya, kalau suami yang benar bagaimana ya? Nanti kamu akan cari tahu sendiri. Di firman Tuhan, di Google, di mana-mana kamu akan cari tahu. Maka kita akan ketemu, ya Tuhan banyak sekali kelemahanku. Maka kita akan datang ke pasangan kita, ampuni saya. Ternyata hancurnya rumah tangga kita bukan karena kamu, karena saya. Itu bagus sekali. Di pekerjaan dimanapun lakukan itu, maka pasti muncul dan inilah doa saya. Ayat yang ke-18 ini akan menjadi nyanyian sidang jemaat dimanapun kita berada. Aku hendak bersyukur kepada Tuhan. Pertanyaan saya, kapan Daud bersyukur? Setelah Saul mati? Bukan. Kapan dia bersyukur? Setelah masalah selesai? Bukan, bukan dan bukan. Pada saat nyawanya masih di ujung tanduk. Saya ulangi. Mazmur ini ditulis bukan setelah masalah selesai. Mazmur ini ditulis ketika dia dalam pelariannya. Dan ayat 18, sudah kalau gitu. Aku hendak bersyukur. Karena apa? Tuhan pasti adil. Tuhan pasti adil. Saudara cek di khotbah saya, garis besar khotbah saya itu bagian yang kedua. Semua takaran yang dibuat itu akan terukur. Nanti saudara cek di ayat itu. Saul membuat panah busur kena ke dia sendiri. Dia dipanah nanti matinya. Dia membuat pedang untuk membunuh Daud. Kepalanya dipenggal sendiri oleh pedang. Jangan takut. Kalau memang kita tidak salah, keadilan pasti datang pada waktunya. Sehingga ratapan kita akan berubah menjadi akan berubah menjadi syukur. Jangan takut. Periksa diri kita. Kalau memang kita sudah tidak salah, disalahkan orang, ya sudah, doakan aja. Keadilan pasti membela dirinya. Saya ulangi, keadilan dari Allah akan datang membela dirinya dan kita tetap bisa bernyanyi. Amin. Jalani hidup, nyanyi aja. Kalau saya ya ini saya. Kalau saya hidupkan aja gitar di rumah, nyanyi main gitar. Ku ingat wajah jemaat yang bandel-bandel, nyanyi aja. Dibawanya nyanyi. Anakku susah dikasih tahu, pergi aja ke hutan, dibawa nyanyi aja di hutan. Amin. Ya beginilah hidup saya. Ketemu lagi gimana? Ya beginilah hidup saya. Aduh Tuhan, gak ada waktu menyanyi ya. Iya gak ada waktunya bersyukur. Umurnya 20, wajahnya 46. Bahaya loh saudara. Iya. Biar umur kita sudah 50, tapi wajah kita mau berapa terserah saudara.
Kita nyanyikan lagu yang terakhir, kita mau berterima kasih kepada Tuhan. Kita tundukkan kepala. Bapa, kami bersyukur atas anugerah-Mu. Pada pagi hari ini kami diingatkan kembali bagaimana menyikapi masa-masa sukar yang sedang kami hadapi dalam hidup ini. Oh, kami bebas. Oh, kami sudah bebas. Karena kami melihat keadilan-Mu yang ajaib terjadi dan pasti terjadi di dalam hidup kami. Terima kasih atas firman-Mu. Mari Roh Kudus bekerjalah menolong firman itu bertumbuh, berbuah dalam hidup kami, perjalanan hidup kami di hari-hari mendatang. Terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Kami bebas-bebas. Haleluya. Secara pribadi, oh aku bebas Tuhan, aku bebas. Oh, ku bebas. Ku menangkan kasih-Nya padaku dan mari jemaat kita berdiri bersama-sama. Oleh darah Yesus, oleh darah Yesus, ku bebas. Kuasa-Nya di Kalvari. Haleluya. Oleh darah Yesus, ku bebas. Dan
bersyukur bagi nama-Mu Tuhan. Kami memuji-muji-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat keadilan-Mu. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Kami bersyukur untuk anugerah-Mu. Pagi hari ini kami kembali diingatkan bahwa keadilan-Mu sungguh sempurna atas hidup kami. Jika kami menghadapi masa-masa sukar hari-hari ini Tuhan, kami mau melihat diri kami, perbaiki kami Tuhan, tolong kami Tuhan, agar kami semakin berkenan di hadapan-Mu. Mampukanlah hamba-Mu ini, keluarga dan seluruh sidang jemaat-Mu untuk mengasihi Engkau, untuk mampu memahami, untuk bisa menyelesaikan pergumulan-pergumulan yang sedang dihadapi oleh umat-Mu dengan cara yang berbeda. Hari ini firman Tuhan kami mau jadikan sebagai pedoman yang terutama dalam hidup kami. Demi nama Yesus Kristus kekasih jiwa kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin, amin. Jemaat silakan duduk. Puji Tuhan, kita sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Kita akan memberikan persembahan kita yang kedua. Kita akan kembali nyanyikan pujian Oh ku bebas, ku menang, lagu nomor 5. Pada petugas persembahan saya persilakan. Pujian hanya bagi Tuhan. Sekarang kita akan mendengarkan pengumuman yang disampaikan oleh Ibu Gembala. Mohon waktunya sebentar ya. Pengumuman untuk kita sepanjang minggu ini untuk jadwal ibadah kita. Hari Selasa ada ibadah doa di tempat ini jam 6 sore. Hari Sabtu ada kegiatan youth jam 6 sore juga di tempat ini. Kemudian hari Minggu kita akan beribadah kembali pada hari Minggu mendatang. Itu jam 8 ibadah umum dan jam 10 ibadah sekolah minggu. Kembali kami ingatkan kepada kita untuk kegiatan kita yang paling dekat adalah tanggal 17 Agustus mendatang ini ya. Tanggal 17 Agustus pada bulan depan itu bertepatan dengan hari Minggu dan itu jarang sekali terjadi ya. Jadi dari kami tim Pembalap Penatua dan tim Kreatif CM, jadi kita membuat perayaan untuk tanggal 17 Agustus mendatang ya. Jadi kita akan makan bersama nanti yang akan kita lakukan di bawah itu, dan konsumsi itu dihandle oleh tim konsumsi dan seluruh sidang jemaat. Jadi silahkan nanti bisa mendaftar ke saya atau ke Bu Elpri kira-kira mau bawa apa ya. Jadi untuk ibu-ibu yang di grup konsumsi sudah membuat listnya dia mau bawa apa,
Jadi nanti ini kita akan makan bareng karena jarang sekali kita pernah merayakan 17 Agustus pas hari Minggunya ya. Itu agenda yang paling dekat untuk kita adakan pada bulan depan. Kemudian untuk Natal kita, kebutuhan dana untuk Natal kita sekitar 20 jutaan ya. Kok besar Bu? Iya, karena memang di tahun ini, karena tahun lalu kita tidak melakukannya, tahun ini kita akan ada pengecatan ulang untuk gedung gereja kita, mulai dari bawah itu pengecatan dinding, dan akan ada juga perubahan backdrop ya. Kita udah merubah karena ini backdrop ini sudah sekitar 3 tahunan lebih, 3 tahun lebih. Jadi akan ada perubahan untuk backdrop, dan di situ cukup memakan banyak dana ya, makanya sampai di sekitaran 20 juta sekian. Kemudian pembicaraan Natal kita sudah ada, sudah dihubungi dan beliau sudah bersedia untuk acara Natal akan kita adakan pada tanggal 14 Desember 2025 ya. Seperti tadi sudah diumumkan oleh WWL dan Bapak Gembala juga sudah menegaskan bahwa kas Natal kita dari tim pelayan semua sudah sepakat. Hasil kesepakatan hasil rapat kemarin, maka disepakati persembahan pertama yang harusnya kita serahkan kepada para pelayan Tuhan yang melayani pada minggu itu akan disumbangkan dengan tulus ikhlas ya, akan disumbangkan untuk kas Natal kita, karena memang cukup kalau sampai perayaan Natal itu dananya cukup besar. Jadi mulai minggu ini dan seterusnya sampai minggu Natal kita, persembahan pertama akan kita gunakan untuk persembahan Natal kita ya. Jadi supaya lebih ringan, jadi kita tidak akan menambahi tambahan kolekte ketiga atau enggak, itu saja yang kita alokasikan. Tetap doakan, mungkin mendengar dana cukup besar itu bagaimana, doakan ya, Tuhan bisa memberkati kita, hati kita punya kerinduan, kita bisa diberkati Tuhan lewat apa saja ya. Terus sementara ini kas Natal kita udah sampai berapa Bu Elpri? Persembahan Natal sudah ada yang masuk sampai sekarang, per hari ini sudah ada sekitar 2 juta rupiah ya. Jadi dari beberapa tim yang sudah harus bekerja sudah bisa bekerja, untuk instalasi perbaikan lain sudah mulai dikerjakan. Terima kasih, tetap doakan kami panitia ya, terutama untuk dana, doakan bersama ya, bukan menjadi beban bagi kita tapi sukacitalah kita. Karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan ya kan, kita melakukannya untuk kita, bagi kita, dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih, Tuhan berkati. Ya, biasanya pengumuman tentang uang itu selalu lebih lama. Puji Tuhan, kita sukacita ya, dari kita untuk kita, mari kita berdoa. Kepadamu Allah yang hidup, Bapa pencipta langit dan bumi di dalam Kristus Yesus Tuhan kami percaya Engkau ada mendengar segala keperluan dan kebutuhan kami. Kami rindu Tuhan, di hari Natal nanti kami ingin merayakan kebaikan-Mu lewat ibadah dan perayaan Natal. Kami ingin mendandani rumah-Mu ini dengan sedikit lebih baik. Itu sebabnya kami panitia memikirkan hal-hal yang baik untuk gereja ini, maka Tuhan cukupkanlah segala keperluan dan kebutuhan yang dibutuhkan oleh panitia. Berkatilah kami, karena kami ingin dari kamilah gereja ini bisa diberkati. Kami tidak membuka donasi dari tempat-tempat lain. Kami rindu jemaat ini berkarya, berdoa, bergumul, menghadapi segala acara dan pelayanan yang kami buat untuk diri kami sendiri dan kemuliaan-Mu. Tolonglah panitia kami Tuhan, dari Kak Christine dan seluruh timnya yang akan mempersiapkan segala sesuatu. Terima kasih mereka yang sudah berkorban dan mempersiapkan kurban-kurban berikutnya, dan kami yang akan juga rindu berkorban. Berkati kami Tuhan, sehingga ada yang kami persembahkan untuk pekerjaan Tuhan dalam pelayanan Natal nanti. Terpujilah nama-Mu. Kami bersyukur untuk anak-anak kami yang sudah masuki masa sekolah, berikan mereka kesehatan dan kekuatan untuk menuntaskan studi mereka dengan baik. Berkati orang tua yang bekerja mencari nafkah dan juga untuk biaya-biaya kehidupan sehari-hari dan anak-anak kami yang sekolah. Beri mereka kesehatan dan kekuatan.
jika Tuhan mengizinkan, tambahkan peluang-peluang usaha untuk ada tambahan-tambahan pemasukan untuk nafkah dari seluruh sidang jemaat-Mu. Berkati apa yang dikerjakan tangan mereka. Tuhan tolong nikah rumah tangga anak-anak-Mu. Kebahagiaan Tuhan berikan dalam pernikahan, setiap pernikahan dalam sidang jemaat. Engkau tolong segala pergumulan yang sedang dihadapi. Pelayanan kami di gereja maupun di pelayanan kami di panti ini kami doakan. Tuhan tolong dua pelayanan yang sangat penting ini Tuhan. Membawa jiwa dan rohani umat-Mu dekat kepada Tuhan. Dan juga merawat tubuh-tubuh lemah lansia-lansia yang dirawat di tempat ini. Tuhan menolong mulai dari Ibu Silvi, semua pengasuh kami dan anak-anak Tuhan yang tinggal di panti. Untuk terlibat melayani Tuhan lewat pelayanan yang Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih juga untuk tim pelayan yang terus memberikan diri mereka Tuhan untuk melayani Tuhan, berlatih dan latihan yang cukup supaya kami semakin ditingkatkan kemampuannya untuk melayani Engkau di hari-hari mendatang. Tuhan tolong rencana acara 17 Agustus, Tuhan berkati bangsa dan negara kami, pemerintah kota Sidoarjo dan juga di Kecamatan Sedati ini. Terpujilah Tuhan, mari jemaat kita berdiri bersama-sama. Kami berterima kasih dan bersyukur Tuhan karena Engkau mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu, terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Bapa yang menciptakan langit dan bumi, di dalam Kristus Yesus Tuhan yang telah berkorban, mati dan bangkit untuk engkau, dalam persekutuan Roh-Nya yang kudus, Allah yang hidup, Dialah yang memberkati engkau senantiasa, dilindungi dan disertainya engkau, diberkatinya engkau di sepanjang jalanmu. Bawalah berkat ini pulang bersama-sama dengan engkau dan keluargamu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Terima kasih. Ibadah kita telah selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.